Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabar kalian penikmat alur cerita film? Semoga baik-baik aja. Di video kali ini gue akan membawakan alur film horor dari Indonesia yang berjudul Sesat, yang menceritakan tentang ritual untuk meminta permintaan apapun, bahkan hal yang mustahil. Tapi dibalik semua permintaan itu pasti ada bayarannya. Semakin tinggi permintaan maka semakin tinggi juga bayarannya. Nah, daripada penasaran, mending langsung saja ke alur filmnya. Sapa sira. Cerita diawali dengan memperlihatkan wanita bernama Amara yang memiliki impian menjadi atlet maraton nasional. Dengan ditemani sang ayah, Amara pun selalu latihan di pagi hari. Hari itu, rencananya Amara dengan sang adik bernama Kasih akan mengantarkan pesanan brownies untuk pelanggan ibunya, sekalian menemani sang adik untuk latihan menari. Sang ayah yang mengantar mereka pun meminta mereka menunggu sang ayah karena rencananya sang ayah juga akan menjemput mereka ketika sudah mengantarkan pesanan brownies ke pelanggan. Tapi yang tidak disangka-sangka ternyata pagi itu adalah hari terakhir Amara melihat sang ayah, karena sang ayah mengalami kecelakaan yang menyebabkan meninggal dunia. Karena kejadian itu, keluarga Amara pun memutuskan untuk pindah ke tempat kakeknya di desa Bermanyan yang sangat jauh dari kota. Ketika sampai di sana, Amara pun sempat bingung dengan kondisi desa itu, karena sepanjang perjalanan Amara hanya melihat orang-orang tua saja. Tapi ketika ditanya kepada kakeknya pun tidak menjawab apapun. Kok di desa ini semuanya orang tua sih? Singkat cerita, sampailah mereka di rumah kakeknya, yang mana sudah 3 tahun ini kakeknya itu sengaja tinggal di desa Bermanyan untuk menyelesaikan buku novel milik kakeknya. Tapi Amara masih memikirkan ayahnya, sampai akhirnya dia pun ketiduran sampai menjelang malam hari. Amara yang terbangun tidak sengaja melihat sesuatu di luar rumahnya. Di sana Amara melihat kakeknya seperti melakukan ritual yang aneh, yang mana Amara sendiri tidak mengerti. Bahkan tidak hanya kakeknya saja, tapi semua orang di desa itu juga melakukan hal yang sama yang dilakukan oleh kakeknya. Malam harinya adiknya mendatangi Amara karena adiknya merasa bosan karena di desa ini ternyata tidak ada sinyal. Jadi adiknya meminta tidur di kamar kakaknya. Tapi Amara kembali terbangun karena adiknya sudah tidak ada di sampingnya. Sampai akhirnya Amara melihat sesuatu di luar rumahnya, yaitu seperti sosok yang menyeramkan berbadan hitam tepat di depan rumahnya, yang ternyata itu hanyalah mimpi Amara saja. Lalu tiba-tiba sang adik tiba-tiba saja muncul dan mengatakan kepada Amara jika ada sinyal di ruangan kerja milik kakeknya. Ketika Amara masuk ke ruangan kakeknya, dia pun terfokus dengan lembaran-lembaran koran tentang desa Bermanyan. Amara juga melihat buku milik kakeknya yang tertulis tentang cara meminta, yang Amara sendiri tidak mengerti maksud dari meminta apanya. Di pagi harinya Amara kembali menjalani rutinitasnya untuk latihan maraton. Tapi ketika sampai di ujung desa, tiba-tiba Amara dikejutkan dengan kakek-kakek yang melarangnya untuk pergi lebih jauh lagi. Karena di ujungnya hanya ada hutan saja, dan kakek itu mengatakan jika masuk ke sana orang-orang akan tersesat. Tapi karena Amara penasaran, Amara pun masuk lebih dalam ke hutan. Di sana ternyata Amara melihat sebuah sumur yang ditutupi dengan sebuah papan kayu, yang ternyata Amara ingat jika sumur ini sama persis dengan lukisan yang ada di rumah kakeknya. Tapi ketika Amara semakin lama di sana, dia pun merasa ada yang aneh dengan tempat itu, dan akhirnya memutuskan untuk meninggalkan tempat itu secepatnya. Jangan ke dalam, nanti sesat. Singkat cerita, Amara dan Kasih diantar ibunya ke sekolah baru mereka. Di sana Amara pun mendapatkan teman-teman baru yang bernama Mutia dan Rian. Bahkan Rian yang melihat Amara langsung jatuh cinta dan mendekati Amara. Rian juga menanyakan tempat tinggal Amara, dan Amara mengatakan jika dia tinggal di desa Bermanyan. Rian pun tahu sedikit cerita tentang zaman dulu tentang desa itu, dan mengatakan jika di sana ada semacam kepercayaan bahwa ada tempat di desa itu yang bisa mengabulkan semua permohonan. Mendengar cerita itu, Amara pun berpikir jika semua permohonan bisa, apa dia bisa minta ingin berbicara dengan ayahnya yang sudah meninggal?
Karena pikiran itu membuat Amara sering bengong, bahkan dia tidak memakan masakan ibunya dan sedikit bertengkar dengan ibunya pada malam itu. Amara maunya papa yang hidup bukan mama. Yang akhirnya Amara pun memikirkan kata-kata Rian tadi siang, yang mana Amara langsung ingat jika tempat yang dimaksud Rian pasti sumur tua itu. Sekaligus Amara juga ingat tata cara meminta yang ada di buku milik kakeknya, pasti berhubungan dengan ritual kuno desa Bermanyan. Amara pun diam-diam mengambil buku milik kakeknya dan mempersiapkan barang-barang yang ditulis di buku itu dan pergi menuju ke sumur tua di tengah hutan. Tapi setelah Amara menjalankan ritual itu untuk memohon bisa berbicara dengan ayahnya untuk terakhir kalinya, ternyata tidak terjadi apa-apa dan membuat Amara pun kembali ke rumah. Tapi pagi harinya keanehan pun terjadi. Karena tiba-tiba saja di sekolah Amara entah mengapa menjadi semakin gelisah. Ditambah lagi hubungan dia dan ibunya tidak juga membaik. Dan tidak disangka-sangka oleh Amara, ternyata setelah ibunya mengantarkan Amara, tiba-tiba saja ibunya mengalami kecelakaan yang aneh seperti diganggu oleh makhluk halus. Namun anehnya setelah ibunya kecelakaan, di waktu yang sama Amara yang di sekolah langsung muntah paku yang membuatnya panik tidak karuan. Karena Amara yang tidak tahu jika ibunya kecelakaan, Amara yang sudah menunggu lama ibunya tidak juga dijemput dari sekolah. Akhirnya memutuskan untuk pulang bersama Rian. Tapi anehnya sepanjang perjalanan ke rumah, entah mengapa orang-orang desa memandangi Amara dengan tatapan yang aneh. Bahkan tiba-tiba muncul ibu-ibu yang aneh yang mengatakan kepada Amara, yaitu kata-kata agar Amara tidak memanggilnya. Mendengar hal itu membuat Amara ketakutan karena dia juga tidak mengerti maksud ibu itu dan pergi menjauhinya. Sampai di rumah Amara pun kaget karena dia baru tahu jika ibunya mengalami patah tulang karena gangguan makhluk halus tadi siang. Keesokan harinya Amara yang semakin banyak pikiran menjadi aneh. Bahkan sampai membuat Rian dan Mutia yang niatnya ingin berteman dengan Amara menjadi tersinggung karena tingkah Amara. Bahkan Rian yang merasa sudah di PHP-in sama Amara malah memfitnah Amara agar hubungan Amara dan Mutia menjadi tambah renggang. Di rumah banyak pikiran, ditambah di sekolah dengan kondisi yang tidak jauh berbeda, membuat Amara sangat kesal atas perbuatan Mutia dan juga Rian. Tapi anehnya di tengah kekesalannya itu, di waktu yang sama tiba-tiba saja Mutia yang ada di kelas merasa ada yang menggerakkan tubuhnya sendiri. Dan tiba-tiba bahkan bukan hanya Mutia saja, tapi Rian juga mengalami kejadian yang aneh ketika sedang berada di kamar mandi. Dan setelah kejadian yang menimpa teman-temannya, tiba-tiba saja Amara mengalami muntah paku kembali, yang membuat Amara langsung pulang ke rumahnya. Karena akhirnya dia pun sadar jika kejadian tragis yang dialami oleh teman-temannya adalah sebab dari dirinya. Dia pun segera meminta maaf kepada ibunya karena dia juga sadar dengan kejadian muntah paku yang pertama kali dia alami setelah ibunya juga mengalami kecelakaan yang aneh di rumah. Akhirnya Amara pun menceritakan kepada kakeknya. Dia pun sadar karena ritual itu, orang-orang yang ada di dekatnya menjadi mengalami kejadian tragis. Amara pun meminta saran kepada kakeknya untuk menghentikan kejadian aneh ini. Tapi kakeknya mengatakan jika sudah 3 tahun ini ternyata kakeknya itu memang sengaja datang ke desa Bermanyan untuk meneliti tentang ritual itu. Tapi satu hal yang kakeknya tahu, jika ritual itu tidak bisa dihentikan. Tapi sebelum dijelaskan lebih lanjut, adiknya Amara yang baru pulang langsung marah kepada kakaknya karena sudah lupa menjemputnya dari sekolah. Amara yang tahu jika dia emosi bisa menyebabkan orang terluka, jadi dia berusaha sekuat tenaga tidak mendengar ocehan dari adiknya. Tapi ternyata usaha itu tidak ada hasilnya, karena tiba-tiba tubuh adiknya pun terlempar dan bergerak sendirinya mengambil sebuah pisau. Tapi untungnya dengan cepat Amara langsung menghalau pisau itu dengan tubuhnya sendiri. Kasih Amara. Karena Amara tidak ingin ada yang terluka kembali, dia pun berkeliling desa untuk bertanya ke orang-orang desa bagaimana caranya menghentikan hal ini. Tapi orang desa langsung pergi melihat Amara karena orang desa tahu jika bahaya mendekati Amara. Sampai akhirnya ibu-ibu yang pernah ditemui oleh Amara mengatakan kepada Amara jika ternyata setan itu bernama setan Bermanyan. Sudah berpuluh-puluh tahun orang desa tidak melakukan ritual itu. Karena sebenarnya ritual itu bukan untuk mensejahterakan desa, melainkan ritual itu digunakan untuk melukai orang-orang yang tidak disukai. Warga desa yang sudah melakukan ritual itu berniat ingin menghentikannya.
Sampai akhirnya setan bermanyan mengambil anak-anak desa. Karena itulah kenapa desa Bermanyan tidak ada anak kecil. Jika Amara ingin menghentikan setan bermanyan, maka harus ada yang dikorbankan. Atau Amara harus berkorban dengan dirinya sendiri dengan masuk ke dalam sumur tua itu. Tapi ketika tepat di hadapan sumur itu kembali, hati Amara menjadi bimbang. Bahkan karena sudah kesal, Amara langsung marah di hadapan sumur itu. Yang membuat ibu-ibu itu yang menemani Amara mengatakan jika perbuatan Amara barusan membuat Bermanyan akan menghukum Amara. Dan benar saja, seketika itu juga adiknya Amara kerasukan dan berjalan keluar jendela untuk melompat dari lantai 2. Tapi untungnya Amara datang dan langsung menangkap adiknya. Tapi setelah itu, mereka yang sedang mengobati adiknya Amara tiba-tiba mendengar ibunya berteriak dari kamarnya. Amara pun langsung membopong adiknya untuk segera pergi, tapi tiba-tiba pintu rumah terkunci dengan sendirinya. Bahkan setan itu juga langsung menangkap kakeknya Amara. Tapi dari luar tiba-tiba ibunya Amara muncul. Namun anehnya suara ibunya juga terdengar dari kamar ibunya. Yang mana dari kamar ibunya mengatakan jika itu bukan ibu. Dan benar saja, ternyata ibunya yang sebenarnya ada di kamar. Tapi setelah mereka berkumpul, tiba-tiba setan itu langsung menangkap adik dan juga ibunya Amara. Amara yang tahu jika ibu dan adiknya ada di sumur, dan dia pun langsung pergi ke sumur itu. Dan untungnya Amara bisa menggagalkan setan itu untuk mengorbankan adik dan ibunya. Setelah kejadian itu, dengan tekad yang bulat, Amara pun melemparkan dirinya sendiri ke dalam sumur. Tapi untungnya sebelum Amara kehabisan napas, Amara yang terbayang dengan sang ayah kembali sadar dan melihat sebuah tali. Yang ternyata para warga desalah yang menolong Amara. Dan setelah kejadian itu, mereka pun memutuskan untuk pergi dari desa Bermanyan. Namun ketika sedang membereskan barang-barang, Amara pun kaget melihat sebuah tulisan dari kakeknya tentang desa Bermanyan. Tapi yang membuat Amara lebih terkejut adalah ternyata kakeknya itu sebenarnya sudah tahu jika Bermanyan tidak bisa mengabulkan permintaan, melainkan hanya melukai orang yang membuat Amara emosi. Tapi kakeknya membiarkan Amara melakukan ritual itu hanya untuk novel kakeknya yang berjudul Sesat. Karena itulah Amara pun marah kepada kakeknya sendiri. Dan setelah itu yang tidak disangka-sangka ternyata setan Bermanyan itu pun muncul dan melukai sang kakek ketika Amara sudah pergi dari desa. Yang akhirnya terjawab jika setan Bermanyan itu masih mengikuti Amara. Bahkan ketika Amara sudah selamat setelah dia mengorbankan dirinya sendiri ke dalam sumur. Dan film pun tamat. Ya, terima kasih yang sudah menonton sampai habis. Semoga kalian semua terhibur. Bagi teman-teman yang ada masukan kritik ataupun saran, bisa tulis aja di kolom komentar. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.